Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Arabia wala Indonesia? Indonesia. Antiku Arabiyatan wala antiku watoniyatan? Oh, Manggarayatan. Manggarai. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini qadarna ala ada sholatil isya'i bil jamaah wa alhamdulillah yasuruni bi ziyarati hadal ma'had asy-syarif ma'had li tahfidil Quran Kolong wa yus'iduni aidan an ajlisa ma'akum fi hadhihi munasabah sa'idah wa natamanna an yakuna hadzal liqa mubarak liqa'un yuhammisuna fi at-ta'allum liqa'un yuhammisuna fi an yakuna tilmidan rabbaniyan bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun kama qala Allah ta'ala kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Besar harapan kami pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah, ya, pertemuan yang meningkatkan kesemangatan kita dalam belajar, pertemuan yang meningkatkan kesemangatan kita dalam menghafal Al-Quran, pertemuan yang meningkatkan diri kita untuk menjadi generasi yang Rabbani, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi-generasi yang Rabbani, ya, bima kuntum tu'allimunal kitaba, sebagaimana apa yang kalian pelajari dalam Alkitab, dalam Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dan sebagaimana yang sudah kalian kaji juga. Jadi ketika kita menjadi generasi yang Rabbani, landasan amalan kita adalah Al-Quran, landasan kita adalah agama. Apa yang menjadi perintah-perintah di dalam agama mutlak kita lakukan, dan apa-apa yang menjadi larangan dari agama mutlak untuk kita tinggalkan, tidak ada tawar-menawar. Itu namanya generasi yang Rabbani. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wa'rifu nafsi, ya. Ismi Rizqi Haitsul Haq. Jitu min Tangerang wa ashtaghilu fi Jakarta. Akun mudarrisan fi al-jami'ah wa akun aidan yani rais muassasatan syarikatud du'at atau kama araftum yani mitra dai Indonesia, wa aidan ana ashtaghilu fi al-jami'at. ba'dukum hadza minal ikhwan kana talibi fi al-jami'ah. Insyaallah. Cocok nggak tuh kalimat insyaallah-nya? Ini nggak cocok dong, insyaallah aja, ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Haitsul Haq, ya. Ini bukan yang pertama kali, tapi kalau yang baru daftar tahun ini mungkin ya ini tahun pertama yang lihat saya. Dan
Saya beraktivitas tinggal di asli Tangerang, sampingnya Jakarta, aktivitas di Jakarta sebagai seorang mudarris dan juga aktif di dalam kegiatan sosial di bawah payung Yayasan Mitra Dai Indonesia bersama Ustadz Fadli Daud, Ustadz Hukum, Ustadz Duna, Ustadz kita semua, dan juga Ustadz sebagai pengajar juga di kampus. Dan beberapa dari kalian, nah itu yang tadi Anda maksudkan tuh, beberapa dari kalian yang ikhwan itu ada yang jadi mahasiswa di kampus itu. Ada Bang Raffi, ada Bang Nasruddin, siapa lagi? Fikram, Anwar, siapa? Yang baru tuh ada Samsul, Andre, nah itu setiap hari Ustadz cekoki bahasa Arab terus itu. Haram logo Indonesia. Alasnya Manggarai. Nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Haram. Yajib bil lughal arabiyyah. Lianna lughal arabiyyah lughatu ahlil jannah. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang penghuni surga, maka kita harus terbiasa dengan bahasa ahli surga. Apa? Iya, bahasa Arab ya. Tapi yang dimaksud adalah bahasanya ahli surga. Jadi motivasi kalian tuh bukan karena orang Arab, tapi motivasi kita adalah karena apa? Ingin menjadi bagian dari bahasa yang dikuasai oleh para penghuni surga. Amin Allahumma amin. Ikhwati wal akhwat, at-tilmidz wa tilmidzat fi hadzal ma'had. Uridu an atakallama amamakum ma yata'allaq bi at-taqaddum al-asri. Jadi Ustaz pengen menyampaikan kepada kalian ya, walaupun kalian sekarang berada di bisa dikatakan ini jauh dari kota gitu ya. Tapi kalian harus tahu bahwasanya zaman itu selalu berkembang, maju. Taqaddum al-asr. Jadi kemajuan modernisasi itu selalu berkembang. Sehingga di dalam perkembangan tersebut setidaknya ada 3 hal yang Ana atau Ustaz ingin sharing kepada kalian. Ada 3 hal yang mungkin perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah yang namanya itu adalah jilul jadid. Jilul jadid. Yang kedua adalah alamul jadid. Alamul jadid. Dan yang ketiga adalah taqniyatul jadidah. Taqniyatul jadidah. Ada 3 hal yang mungkin Ustaz mau sharing kepada kalian. Yang pertama adalah jilul jadid, alamul jadid, dan taqniyat al jadidah. Ya. Ma makna al jilul jadid? Jil. Ma makna jil? Ada yang tahu jil artinya apa? Tarif ma makna jil? Jil itu adalah in English. If you speak by English language, we can say new generation. New generation. Naqul fil Arabiyyah jilul jadid. Naqul fil Arabiyyah mada? Al jilu al jadid. New generation. Generasi baru. Kalian ini adalah generasi baru. Nanti Ustaz jelaskan.
Yang kedua adalah alamul jadid. If you say in English language, we can say world, new world, alamul jadid. Kita sebut sebagai apa? Alamul jadid, dunia baru. Nah, nanti Ustaz mau sinkronkan nih dari hal-hal ini apa hubungannya sama kalian belajar di kolom. Al-akhir taqniyat al-jadidah. New apa? Takniyat, mana takniyat, ada yang tahu? New technology. Jadi ada 3 new tuh. The first is new generation, and second new world, and the third new technology. Wih, sudah kayak guru bahasa Inggris saja ya, sudah. Ya, pokoknya gitulah ya. Jadi dalam bahasa Arabnya adalah jilul jadid, alamul jadid, wa taqniyat al jadidah. Sebutkan tadi generasi baru, dunia baru, teknologi yang baru. Nyambung gak nih Ustaz ngomong nih? Jangan-jangan beda alam lagi nanti Ustaz ngomong apa nih? Nyambung ya? Ini yang kecil-kecil nyambung gak nih? Ayo. Enggak? Paham gak yang Ustaz ngomong? Ustaz bilang? Ya nanti pelan-pelan ya. Oke. Ustaz mau ngejelaskan hal ini dan apa hubungannya sama hadirnya kita di kolom. Kalian harus tahu ya, kita harus tahu bahwasanya kondisi kita sekarang itu sedang berada di dalam fase generasi-generasi baru. Nggak bisa dipungkiri generasi Ustadz sama generasi kalian pasti beda. Generasi kalian sama generasi kakak kelas kalian pasti beda. Dan begitu pula generasi-generasi berikutnya. Selalu ada namanya perbaharuan generasi dengan karakter yang berbeda, dengan penerapan atau pensikapan yang berbeda juga. Nah, pastinya generasi baru ini ada plus ada minusnya. Betul nggak? Betul. Nah, ada plus ada minusnya. Jangan sampai minusnya lebih banyak daripada plusnya. Yang kedua adalah alamul jadid, dunia baru. Kalau kemarin ada yang lahir di tahun-tahun 2000 atau mungkin merasakan tahun 2021, 2022, 2023 masa-masa Covid, benar? Dunia itu udah banyak berubah. Dunia itu sudah banyak berubah. Ya. Orang sekarang melihat sesuatu itu dari berbagai macam sudut pandang dan seterusnya. Yang terakhir adalah new technology atau teknologi yang baru. Tadi Ustaz sempat nanya sama Ustaz Fadli, ini anak-anak di sini pada megang HP nggak? Dan alhamdulillah infonya sih tidak ada. Ya. Gitu. Kalau kalian pada megang HP jangan lupa like dan subscribe Mida Channel. Ya, tapi yang jelas kita sedang berada dalam 3 kondisi ini. Adik-adik sekalian, kita harus pahami bagaimana kondisi 3 ini sedang bergejolak, sedang berjalan di luar sana. Yang pertama adalah generasi baru. Generasi baru yang ada sekarang menghadirkan generasi-generasi yang pastinya berbeda. Ya. Generasi orang tua kita sama generasi sekarang sangat jauh berbeda. Pasti sangat jauh berbeda. Bahkan bisa jadi yang generasi dulu tidak mau anaknya seperti generasi dulu. Yang orang tua kita dulunya aktif apa, pasti berharap anaknya bisa lebih baik dari orang tuanya. Betul nggak? Nah, itu menjadikan generasi yang dulu pun bisa jadi berharap lebih, sehingga terjadi perubahan generasi. Ya. Anak-anak zaman sekarang itu bisa jadi
ya bisa jadi daya juangnya itu juga berbeda sama yang sebelumnya. Itu ngobrol-ngobrol sama ustadz itu, ya, bagaimana, suka nginget-nginget gitu ya, bagaimana generasi awal-awal santri kolong itu, ya, begitu aktifnya, begitu pekanya, begitu adabnya, begitu semangatnya, dan terbukti dari mereka ada yang sukses, dari mereka ada yang maju, dari mereka ada yang apa. Tinggal kita mau ngambil yang versi mana, mau yang versi santai-santai, apa mau versi orang yang spesial, menjadi generasi yang the best generation misalkan. Kuncinya ada di diri kita. Nah, ini hari-hari ini adalah hari-hari di mana kalian akan menentukan kalian yang berada di generasi hari ini akan menjadi orang apa. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa lebih baik dari Ustadz Fadli. Kalian bisa lebih baik dari ustadz-ustadz yang ada di sini. Maka hari-hari ini adalah aktif, hari-hari ini adalah kunci di mana kalian menentukan kondisi kita sebagai generasi yang baru tahun ini. Nah, makanya kalau di pesantren itu biasanya ada kaderisasi. Apa di sini kalau istilah organisasinya di sini apa? Hipsa. Nah, itu bagian dari sebuah media, bagian dari sebuah skema agar generasi satu dengan generasi lain itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu pula Ustadz juga dulu sama Ustadz Fadli itu begitu. Ustadz Fadli, kita sebelum ninggalin pesantren ini apa yang mau kita torehkan? Prestasi apa ya? Kita akan buat misalkan anak-anak itu semuanya lulus dengan nilai yang bagus. Kita akan buat gimana anak-anak itu kalau sama Al-Quran tuh semangat. Anak kita akan buat gimana nih di bawah keorganisasian kami. Itu bagian dari sebuah model agar menjadikan generasi yang makin hari makin lebih baik seharusnya. Maka kalau ternyata generasi satu dengan generasi yang lainnya justru turun, berarti ada yang salah. Nah, itu tadi yang kedua adalah generasi. Kita akan menjadi generasi apa? Pesantren menjadi sebuah model, menjadi sebuah wadah untuk kita menjadi generasi yang terbaik, adik-adik sekalian. Kalian mau ya jadi generasi baik ya? Pesantren menjadi salah satu wadah. 24 jam kalian dididik, 24 jam kalian dipantau, gerak-gerik kalian tuh ustadz-ustadz itu hafal. Yang gerak-geriknya serius tuh ustadz tuh tahu. Yang gerak-geriknya ingin melakukan pelanggaran dengan berbagai macam pelanggaran, saya yakin ustadz itu pasti tahu. Bahkan waktu ustadz di pesantren itu dulu ada istilah yang namanya begini, sampah itu pasti dia akan meminggirkan dirinya sendiri ke tepi laut. Jadi kalau kita main kalau di NTT itu lautnya masih bersih, bagus. Ya kan, kita main kemana, pulau mana. Kalau di Jakarta itu tepi-tepiannya tuh justru malah udah pada kotor. Kenapa? Karena sampah itu dia otomatis. Jadi ketika ada niat buruk, pasti dia akan terpinggirkan sendiri. Pesantren secara tidak langsung memfilter atau melihat siapa sih yang serius, siapa yang tidak. Nanti alam Allah dengan izinnya akan terus men-screening itu semua. Maka kalau kita mau jadi generasi baru yang hebat, nah, kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, alamul jadid. Dunia yang baru. Dunia yang ada sekarang ini penuh dengan kontroversi. Kalau kalian sekarang tahu di dunia itu banyak sekali efek-efek dari global, negara apa, perang, ini itu dan lain sebagainya, betul nggak? Kayak di Palestina, betul nggak? Pernah diceritakan nggak sama Ustadz kalian gimana kondisi Palestina sekarang? Pernah nggak? Atau mungkin bagaimana kondisi saudara-saudara kita di mana itu pasti. Apalagi udah setelah corona itu, dunia itu satu kata kunci yang ingin saya sampaikan dalam poin nomor 2 ini, ya,
Dunia yang ada sekarang itu, hati-hati, bisa menjadikan yang dekat itu jauh, yang jauh itu dekat. Salah satu model orang, kalau di Ustaz punya salah satu murid ngaji sama Ustaz, orang Jerman. Orang Jerman, dia itu kalau belajar, kalau kerja itu nggak usah datang ke, misalnya kalau kita dari sini kerja ke pasar gitu, nggak usah ke pasar. Dia kerja dari sini bisa melihat bagaimana kondisi pasar hanya dengan satelit. Hanya dengan satelit. Dia bisa kerja dari sini. Apa yang dibutuhkan pasar? Oh, ternyata dia dapat klien, dapat pesanan bagaimana pasar itu bisa bersih. Dia tinggal menggerakkan mesin mobil otomatis untuk keliling sekitaran pasar dengan bantuan satelit dan pasar. Itu begitu cepat itu sekarang. Jadi dia jauh seakan-akan dekat, tapi yang dekat bisa jadi jauh. Pesantren tidak seperti itu. Di kolong tidak seperti itu. Di kolong ya kita berinteraksi sama orang yang ada di depan kita langsung. Contoh kayak tadi Ustadz ngelihat kamar gitu. Bagaimana cara memisahkan santri satu dengan santri yang lain? Pakai keranjang Ustadz. Oh, jadi satu santri punya satu Di pesantren, keranjang itu adalah rumah kalian. Ustadz dulu begitu. Keranjang atau lemari yang kita miliki itu rumah saya. Kalau itu keranjang berantakan, kalau keranjang itu tidak rapi, sama dengan rumah yang saya miliki itu tidak rapi. Bahkan kalau kita waktu di pesantren Ustaz, kita bukan pakai keranjang tapi pakai lemari, yang lemarinya itu wajib dikunci. Jadi kalau lemarinya nggak dikunci, sama dengan rumah kalian tidak kalian kunci. Gimana, apa yang terjadi? Kemalingan. Kita dididik untuk apa? Menjalankan kegiatan yang memang ada di depan mata kita. 1000 langkah itu tergantung bagaimana langkah kita sekarang. Bisa dipahami nggak? 1000 langkah kita ke depan, antum kita mau jadi apapun nanti ke depan, itu ya bagaimana langkah pertama kita. Kalau kita tiba-tiba mau loncat langsung sampai ke 1000 langkah itu nggak mungkin. Jadi dengan adanya dunia yang baru ini, ya, pesantren tetap mengajarkan kita untuk menata langkah satu demi satu. Jadi orang yang disiplin, jadi orang yang rajin, jadi orang yang semangat, berpikir positif, ya, dan lain sebagainya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang terakhir, takniyat al-jadidah, teknologi, new technology. Ini materi ini Ustaz dapatin ketika Ustaz ngikutin pelatihan bersama orang Arab, ya, dan beliau menyampaikan langsung sekarang itu adalah teknologi yang baru. Apa-apa semuanya sekarang sudah teknologi, serba teknologi yang baru, ya. Pakai sekarang nih di video, dulu nggak ada video itu, bener gak? Nggak ada itu. Sekarang orang bisa kenal kolong tanpa harus ke kolong, betul gak? Ustadz Mufid tahu kolong belum ke kolong udah tahu. Dari mana? Dari Instagram. Dia bisa tahu, oh kalau di kolong seperti ini, kolong kegiatannya ini. Akhirnya dia yakin untuk bisa ke sini. Orang-orang yakin kolong ini anaknya baik-baik, anaknya rajin-rajin, ya. Mungkin belum ketemu langsung udah tahu. Masya Allah. Cuman apa yang perlu kita jadikan perhatian dalam new technology ini? Ini Ustaz sampaikan sama kalian. Kondisi anak-anak umur kalian di Jakarta atau di kota, ya, tahu nggak apa yang berkaitan dengan ini? Dulu zaman Ustaz, dapatkan sebuah informasi itu susah. Mau dapat, contoh nih, kita belajar bahasa Arab. Tadi Ustaz bilang takniyat jadidah. Takniyat, untuk mencari kalimat takniyat ini perjuangannya tuh Masya Allah. Tahu nggak ngapain? Datang ke perpustakaan, betul?
Ini kayak gini nih, perpustakaan. Datang ke perpustakaan, Ustaz, buka satu-satu. Mana kamus bahasa Arab? Udah buka kamus bahasa Arab, jilidnya banyak, tebel segini. Cari dulu mana huruf ta, biar bisa mendapatkan istilah apa? Takniyat itu tadi. Oh, takniyat itu, oh, kita harus cari lagi. Takniyat itu dari asal kata apa? Hah? Ta, ko, dan ya. Ya kan? Cari lagi. Baru tuh bisa mendapatkan, oh, takniyat di sini. Betul? Betul nggak? Jadi untuk mencari satu kalimat takniyat itu perjuangannya Masya Allah. Pengen dapat info di, misalkan di pasar itu di mana? Apa? Tenaken. Ya itulah ya pokoknya namanya. Mau tahu pasar itu kita harus ke pasar dulu. Pasar itu jual apa, ada apa, di mana tokonya. Sekarang tinggal pakai Google Maps saja Ustadz Dirman. Sebelum ke pasar, oh pasar titiknya di sini. Perjalanan saya dari sini ke sini sekian menit. Betul enggak? Untuk mencapai informasi sekarang mudah. Tapi apa PR-nya? Bukan itu PR-nya. PR-nya adalah dulu kita mendapatkan informasi sulit, sekarang kita dipusingkan dengan informasi yang begitu banyak. Anak-anak sekarang seumuran kalian itu dengan megang satu gadget, semua informasi bisa dia dapatkan. Bagus enggak? Dalam satu sisi bagus. Kalian bisa tahu bagaimana informasi si A atau si B dalam waktu sekian detik. Ya kan? Kalau misalkan kita pengen tahu apa informasi apa gitu, sekian menit kita udah tahu. Oh, di sana banjir, ada di HP, ada semuanya. Cepat informasi dengan teknologi sekarang. Tapi apa efek negatifnya? Tidak fokus. Tidak. Anak-anak seumur kalian ini otaknya nih kecampur aduk dengan berbagai macam informasi. Ada informasi game, ada informasi medsos, ada informasi berita, ada informasi Korea, ada informasi artis-artis, fans-fansnya, ada informasi lagu-lagu, ada informasi A, B, sampai Z. Akhirnya apa? Tidak fokus. Anak-anak sekarang itu banyak yang tidak fokus. Mau Quran susah. Orang kalau mau dekat sama Al-Quran itu harus fokus. Setidak-tidaknya Ustadz pernah merasakan sehari itu minimal ada 3M. Menambah, mengulang, membaca. Ada nggak kalian lakukan itu sehari? 3M. Mengulang, membaca, menambah, mengulang, membaca. Itu guru Ustadz dulu. Kalau dalam Al-Quran, dalam kegiatan minimal kita punya 3M. Kalau nggak hilang itu Quran, ngambek itu Quran dalam pikiran kalian, sekian detik hilang. Akhirnya pas mau setoran lagi kayak hafal baru. Paham nggak? Maka informasi yang begitu banyak membuat diri kita malah jadi tidak fokus. Maka dari itu apa? Maka dari itu kita bersyukur. Apa? Bersyukur. Kalian jangan sedih tidak megang HP. Tidak ada yang perlu disedihkan. Kenapa? Karena di dalam proses menjadi generasi terbaik, ya, dalam dunia yang sekarang penuh dengan hal-hal yang negatif, dalam kemajuan teknologi yang begitu pesat, pesantren melindungi diri kita. Pesantren melindungi diri kita. Nggak usah sedih, nggak megang HP, nggak apa. Justru kalian bersyukur. Nggak,
Teman-teman kita di luar sana itu kesulitan mereka mencari jati diri, meningkatkan capaian diri mereka karena apa? Ya karena hal-hal ini yang kecantol atau yang kesampai pada diri dia adalah hal-hal yang negatif. Seharusnya pesantren menjadi benteng untuk menghindari diri kita dari segala hal-hal yang negatif. Nanti kalau kalian sudah kuat bentengnya, kalian akan memahami generasi kalian adalah generasi yang harus menjadi generasi baik. Kalian bisa memilah-milih mana kondisi dunia yang memang sudah tidak bagus, mana yang bagus. Kalian bisa bijak dalam apa? Menggunakan teknologi. Kalau sekarang belum mencapai dalam hal-hal positif di sini, alhasil yang tercantol atau yang didapetin malah Dan pesantren, sekali lagi Ustadz bilang, melindungi diri kita dari hal-hal negatif tersebut. Maka kalau Ustadz dapat info hal-hal yang negatif terjadi di kolong, berarti ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Misal ada kita yang ada dari kita yang tidak memiliki adab kepada guru. Ini masalah sebagaimana masalah yang terjadi di luar. Gurunya dipukul sama murid. Itu dari mana itu ajaran seperti itu? Justru murid harus mencari berkah dari seorang guru. Kalau kalian tahu di luar tuh terjadi hal itu. Maka kalau itu terjadi di pesantren, apa bedanya pesantren sama yang di luar? Berarti ada yang salah. Ada yang salah. Misalkan ya. Nah, ini juga harus dijaga ini. Ya. Hubungan antara yang akhwat sama yang ikhwan itu harus dijaga. Jangan sampai terjadi yang namanya ikhtilat. Ya, itu harus dijaga itu. Kapan harus bagian ikhwan, kapan harus yang bagian akhwat. Karena di luar sana nggak ada batasan lagi itu. Makanya kalau kita mau jadi generasi yang robbani, tadi Ustaz bilang di awal apa? Lakukan apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak sampaikan, dan jauhi secara mutlak apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Kalau kita sudah melakukan apa yang Allah larang, jangan berharap firman-firman Allah, jangan berharap ilmu-ilmu Allah itu bisa mudah masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i? Al-ilmu apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Itu perkataan Imam Syafi'i. Al-ilmu nurun. Bareng-bareng 1, 2, 3. Al-ilmu nurun. 1, 2, 3. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Al ilmu nurun. 1, 2, 3. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Artinya apa? Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak ditunjukkan atau tidak diperuntukkan atau
tidak diberikan lil asi, bagi orang-orang yang melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ingat itu baik-baik. Quran itu ilmu Allah. Fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, itu semuanya ilmu Allah. Kalau kita masih berada dalam kondisi orang yang melanggar, yang banyak melakukan kekhilafan, mustahil tuh ilmu-ilmu Allah akan turun kepada diri kita. Dan pesantren menjadi benteng dari segala bentuk kemaksiatan. Terlebih dalam hal-hal negatif yang hadir dalam 3 poin besar ini. Yang pertama apa? Generasi baru, dunia yang baru, dan juga teknologi yang baru. Wallahu ta'ala a'lam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi diri kita, ya, khususnya buat diri Ustadz pribadi. Dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Kalau yang pertama ini bukan yang pertama, ini yang kedua ini. Terakhir Ustadz kesini tahun 2018. Kalian di mana 2018 itu? Udah di sini? Oh, sudah ada yang di sini ternyata. Ya, terakhir Ustaz 2018, kesini lagi 2024, 2025, dan sekarang alhamdulillah 2026. Semoga Allah panjangkan umur kita semua dan bisa diberikan pertemuan di tahun-tahun berikutnya. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Makasih Ustaz. Ustaz buka pintu pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada kita tutup. Ada yang bertanya? Nggak ada yang berani bertanya? Atau udah ngantuk? Ini siapa itu yang ngantuk? Atau nulis? Oh, lagi nulis. Ya. Ya, kirain lagi ngantuk. Siapa lagi? Silakan tanya. Mengapa generasi baru sangat dibutuhkan pada perkembangan zaman? Pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah? Yang berani bertanya cuma satu? Akhwatnya nggak ada yang berani bertanya? Malu? Ya sudah, nggak apa-apa. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa generasi baru dibutuhkan untuk perkembangan zaman? Ustadz tadi tidak bilang generasi baru itu jadi generasi yang dimaksud generasi baru ini adalah fase di mana setiap tahun itu akan menghadirkan generasi-generasi baru. Itu. Dan ketika dia dibutuhkan untuk perkembangan zaman, itu bukan karena generasi barunya, tapi tergantung bagaimana kehadiran si generasi baru. Kalian, kita semua yang ada di sini, bisa jadi kita orang yang dibutuhkan untuk generasi baru, kita yang ada di generasi sekarang ini, bisa jadi orang yang dibutuhkan untuk perkembangan zaman, bisa jadi orang yang untuk merontohkan perkembangan zaman, bisa jadi. Makanya ketika Ustadz bilang generasi baru, itu adalah dorongan agar kita menjadi generasi yang berguna. Jadi ketika dia berguna untuk perkembangan zaman, itu tergantung siapa namanya? Siapa? Tanto. Tanto. Tergantung bagaimana Tanto. Kalau Tanto menjadi generasi yang baik, jujur, amanah, menjadi orang yang bertanggung jawab, punya adab kepada ustadznya, punya kepekaan yang hebat, tahu kapan dia harus beraktivitas, tahu kapan dia waktunya beristirahat, tahu bagaimana dia harusnya berikan tanggung jawab pada dirinya, pada imannya, pada aktivitasnya, pada orang tuanya, pada gurunya, pada kewajibannya. Kamu akan menjadi generasi yang dibutuhkan untuk perkembangan zaman. Betul enggak?
Jadi hal-hal ini bisa positif, bisa negatif. Kalau kamu hadir menjadi orang yang menghadirkan nilai-nilai positif, terlebih untuk diri kamu dan pesantren ini, dan dakwah ini, dan agama ini, dan negara ini, kita doakan semoga Tanto menjadi generasi yang akan meningkatkan perkembangan zaman ke depannya. Amin. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzam. Aqulu qouli hadza wa nad'ullaha ta'ala an yaj'ala liqa'ana liqa'an marhuman mubarakan tahta rayatil Islam, wa natamanna an nakuna ma'akum as-sihhata wal afiyah wal juhd was suhulata fi kulli ta'allumikum fi hadzal ma'had, wa nas'alullaha ta'ala an yubarik hadzal ma'had ya, wa yusahil umur ma'had, wa yusahil umur asatidatil ma'had, wa yusahil umur jami'i ansyitatikum fi hadzal ma'had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz minta foto dulu sebentar nih sama anak-anak ini. Ustaz siapa? Ustaz Dirman. Randy. Foto Ustaz. Antum maju ke sini, adik-adik maju ke sini. Sitarnya ditutup dulu aja, Ustaz. Sitar tutup. Anda mau foto sama yang ikhwan. Ya kan? Yang ikhwan agak ke maju terus ngadepnya ke sana. Ayo, agak maju dikit. Ngadep ke sana. Oke, sip. Ayo sini.